Berlayarlah itu Jolly Roger, bener-bener nunjukin kalau dia adalah perompak, dia adalah bajak laut. Dan langsung lewat perintahnya si Roderick ditembakin ini kapal bajak laut. Sampai kelak nanti ada saatnya di mana aku akan bebas dan aku akan mengendalikan kamu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya datang kembali sampai Speak. Ini hari Sabtu, pada saatnya kita lanjutkan kembali dongengin Berserknya. Dimana untuk part kali ini masih agak sedikit tenang, sedikit doang gitu ya. Karena ada pertikaian, nanti ada pertempuran cukup panas di laut, tapi nggak terlalu yang menggebu-gebu banget. Ini satu part sebelum minggu depan kita masuk ke persiapan perangnya. Nanti mulai masuk bulan Juni, perang puncak antara Kushan dengan pasukan Takano dan bakal pecah. Tapi untuk sekarang mari kita nikmati dulu part kali ini. Silahkan like, subscribe, dan bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Mari langsung kita mulai aja. Kita lanjutkan perjalanan Guts dan semuanya gitu ya di kapalnya Roderick menuju ke Pulau Skellig, menuju ke Elfhelm. Di situ kita melihat setelah Guts tuh di part sebelumnya dia lompat ke laut menyelamatkan Casca yang kebanyakan gerak gitu ya, dia tenggelam diselamatin sama si Guts, Gutsnya tumbang, lukanya pun juga masih belum pulih betul dari pertempuran sebelumnya. Sekarang dengan badannya yang penuh luka gitu, luka bakar dari atas sampai bawah, dia lagi diobatin sama si Sirke, dikasih obat-obatan dan dikasih segel untuk mengekang armor berserkernya dia. Sama kayak dulu tuh ya, segelnya dikasih sama Flora. Setelah itu kemudian begitu selesai, Sirke-nya keluar, dia bakal ngambil obat-obatan lagi sama perban. Jadi dia bilang ke Guts, tunggu dulu sebentar di dalam. Aku ambilin dulu, aku siapin dulu. Di situ kita melihat Sirke kelihatannya, ini yang aku bingung jujur ya. Entah apakah ada rasa suka, memang cinta, atau itu berangkat dari rasa kagum sebenarnya. Tapi ketika sebelumnya, waktu Guts ditanya sama Roderick, Casca tuh apa sih buat kamu? Guts itu mau jawab, dia sama Farnese dalam wujud astral tuh ya tiba-tiba kembali ke tubuh mereka. Kekuatan mereka tercancel seakan-akan ada sesuatu yang mengguncang fokus dan ketenangan mereka. Entah apakah itu rasa cemburu atau gimana gitu ya, aku nggak ngerti. Jujur aku nggak mau ngebayangin Guts sama anak kecil gitu sebenarnya gitu ya. Cuman Sirke kelihatannya memang ada rasa seperti itu, ada rasa suka. Dan setidaknya dia merasa karena sebelumnya tuh hinggap di punggungnya Guts, di pundaknya Guts itu ya, berapa part lalu dia merasa itu suatu momen spesial buat dia yang bisa dia nikmati berdua dengan Guts. Sementara itu kita pindah ke Farnese yang lagi mandiin Casca. Habis dimandiin lagi gitu kan Casca-nya. Tapi seperti biasa Casca-nya terlalu banyak bergerak. Dan Farnese-nya ini juga sama, aku nggak ngerti apakah juga rasa suka, rasa cinta, atau berangkat dari rasa kagum. Karena dia tuh kayak cemburu, dia kayak iri gitu maksudnya dengan si Casca. Dia bilang ke Casca nih yang sebenarnya nggak mungkin nyambung juga diajak ngomong gitu ya. Dia bilang, kamu tuh kenapa sih maksudnya kayak menjauh banget dari Guts? Ngerti nggak sih, dia tuh terluka parah tuh demi kamu loh. Dia luka mati-matian, bertarung hidup dan mati berkali-kali, itu semua tuh untuk kamu, buat kamu seorang. Tapi kok kamu tuh kayak nggak tahu terima kasih sama dia. Yang mana ya wajar, namanya juga PTSD gitu kan. Dia bilang tuh keluar dari mulutnya, aku tuh iri sama kamu. Dia bilang seperti itu ke Casca. Dan akhirnya udahlah mereka lanjut mandi gitu kan. Sementara itu di atas dek kapal nih ya, Roderick sama awak kapalnya dia sama navigatornya dia tuh pakai teropong ngelihat dari kejauhan itu kok ada kapal lain. Mereka ngecek gitu kan, ini kapal mana? Begitu dilihat jumlahnya ada 3. Benderanya itu benderanya negeri Wise. Maka dia kan bingung gitu, ini perasaan nggak ada kabar deh kalau kapal kerajaan tuh bakal berlayar gitu. Nah dari sisi sana nih, kapal yang bertiga di sana itu begitu ngelihat kapalnya Roderick dengan bendera Wise yang asli, mereka tuh tiba-tiba berubah jalur, seakan-akan pengen menghindar, pengen kabur. Nah kalau mungkin kalian bertanya-tanya, ini si impostornya nih siapa gitu ya? Masih inget gak dengan bajak laut yang ada di pelabuhannya Fritanis yang dilawan sama Mule sama Isidoro? Yap, itu dia. Si bajak laut itu dengan pasukannya setelah sebelumnya dipukul mundur sama Isidoro, mereka sekarang berlayar mencari hal baru yang bisa dibajak. Nama kaptennya Bonebeard, bone tulang, beard jenggot. Bonebeard ini begitu tahu bahwa dia nih diawasin gitu ya, dia nih kelihatan dalam masalah nih. Karena di seberang sana ada kapal Wise beneran, akhirnya dia nggak pura-pura lagi, benderanya langsung diubah. Berlayarlah itu Jolly Roger, bener-bener nunjukin kalau dia adalah perompak, dia adalah bajak laut. Akhirnya Roderick begitu udah konfirmasi, oke ini beneran bajak laut kan, impostor beneran. Dia nyuruh semua pasukannya dia, ambil meriam, siapin meriam, todongkan semua ke arah rombongan kapal itu. Dan langsung lewat perintahnya si Roderick ditembakin ini kapal bajak laut. Roderick secara spesifik bilang, sasar kapal yang paling kanan. Dan dengan tembakan akurat, kapal yang paling kanan langsung meledak hancur.
Bener-bener karena meriam, karena tembakan dari kapalnya si Roderick. Ini para bajak laut kaget kan, karena cepet banget gitu. Dan tembakannya akurat banget. Ini Bonebeard dan pasukannya kocar-kacir, dilihat gitu kan, dicek. Ini kapalnya siapa sih? Dan mereka kaget bahwa ternyata ini bukan orang main-main. Kalau kita pikir Roderick itu cuma mas-mas biasa yang romantis, Anda salah saudara-saudara. Roderick dikenal sebagai Sailing Prince dari Wise, di mana dia dikenal pernah menghancurkan 5 kapal perang negeri Tudor sendirian dengan kapalnya dia, Seahorse alias kuda laut. Pontang-panting lah ini bajak lautnya gitu ya. Mereka memilih sasaran yang salah. Sebelumnya mereka tuh mikir gitu ya, karena mereka udah ditembakin nih. Terus mereka merasa, wah ini musuh kita berat. Tapi mereka mikir, kita kan ada bertiga gitu maksudnya. Kapalnya ada 3 nih, armadanya ada 3. Harusnya bisa lah ngatasin 1 doang. Dan karena ini kelihatannya kapal penting gitu ya, kapal mahal dari kerajaan. Gimana kalau mereka nih kita tawan aja? Kita tawan, kita sandra, kita minta imbalan supaya nanti kita ada duit ceritanya. Tapi begitu ini kapalnya kena tembak 1, makin bingung lah mereka. Dan gak cuman yang di kanan doang, dalam seketika Roderick juga ngincer yang di kiri mereka. Mereka makin pusing gitu kan. Ini awalnya 3, hancur udah 2, tinggal 1 lawan 1. Tapi si Bonebeard dengan amarah dan ambisinya dia gitu ya, dia ngerasa bisa nih, kita pasti bisa mengalahkan, menghancurkan dan menyandra kapal itu. Maka dia tetap dengan gigih memerintahkan semua pasukannya dia bertahan, menyerang balik gitu ya, melawan balik kapalnya Roderick. Tapi yang nggak dia sadari, dia tuh kan merasa di atas angin. Karena angin, literally angin nih ya, arah angin tuh ada berpihak sama dia. Masalahnya, arah angin ini justru bikin asap dari kapalnya dia yang meledak 2 kiri kanan itu makin tebel. Dan akhirnya justru menutupi pandangannya dia. Nggak cuman pandangan, tapi karena anginnya lumayan kenceng, jadi kapalnya itu agak terombang ambing. Jadi kalau mau ngeker, mau nembak gitu ya, target, itu nggak bisa pas tembakannya. Dan itu Roderick menjelaskan seperti itu, pede sekali dia. Dia di deck, nggak nunduk sama sekali, nggak menghindar sama sekali ketika ada tembakan meriam. Karena dia yakin pasti meleset, pasti meleset. Akhirnya bermodalkan ini gitu ya, keuntungan ini, Roderick dengan gercep dia nyuruh pasukannya dia belokin kapal, berubah haluan, dan sama pasukannya Bonebeard mau dikejar dong. Tapi lagi-lagi karena asapnya tuh terlalu tebel, mereka nggak bisa kemana-mana. Kiri kanan juga ketutupan gitu kan, keblokir jalannya. Mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Begitu asapnya udah mulai agak hilang gitu ya, mulai kabur, di depan mata udah nggak ada apa-apa. Depan mata udah lautan kosong gitu aja. Ternyata dalam seketika kapal kuda lautnya Roderick muncul dari belakang kapalnya si Bonebeard. Dia langsung gercep, berubah haluan arah, menyerang dari titik buta. Dan ya udah, serangan empuk, nggak bisa berkelak kemana-mana lagi, nggak bisa bertahan lagi, nggak bisa menghindar. Udah serangan total, habis-habisan, di meriam bertubi-tubi, hancurlah kapal utamanya si Bonebeard akhirnya. Dan dia memerintahkan semua pasukannya, dia udah, kita cabut aja sekarang, kita lompat ke laut, bawa barang-barang yang penting, pokoknya kita bisa selamat. Yang nggak bisa selamat, tinggal di sini aja, bodo amat. Akhirnya para bajak laut ini ya kalah, dipukul mundur gitu kan. Roderick memutuskan nggak akan ngejar mereka, biarin aja lah, udah luntang-lantung pasti nggak bisa apa-apa juga. Dan di situ Roderick mengumumkan kemenangannya dia. Di situ ada Isidoro yang dari tadi itu nonton gitu kan, mengamati, belajar berlaut sama si Roderick. Dia terpukau sekaligus disuruh sama Roderick bilang ke yang lainnya, yang mana berlindung di bawah gitu ya, bahwa kita udah menang, pertempuran sudah selesai. Sementara itu Guts dan semuanya, kecuali Roderick sama Isidoro yang di atas, Guts ini lagi pingsan. Jadi dia lagi terbaring lemah, badannya tuh kayak panas banget. Dan dia lagi dijaga tentunya sama Farnese, sama Sirke, sama Serpico. Guts nih meskipun tidur kan nggak tenang gitu ya, kayak selalu ada aja gangguan meskipun dia tidur. Dan itu terasa banget dari gesturnya dia, dari mukanya dia, kalau dia nggak tenang dalam tidurnya dia. Karena dalam mimpinya dia, si Beast of Darkness-nya dia gitu ya, anjing emosinya dia, yang sebenarnya dirantai dengan segelnya Sirke itu kayak bilang ke Guts, kamu ngira dengan rantai ini kamu bisa membelenggu aku? Jangan salah, cepat atau lambat rantai ini akan hancur dan kamu akan terkonsumsi oleh emosi kamu. Semua orang yang kamu sayangi, semua orang yang kamu pedulikan di sekitar kamu akhirnya nanti akan menderita dan akan mati, sama kayak waktu di hari Eclipse. Kamu akan bersatu denganku dan kita akan fokus mengejar impian kita, ambisi besar kita untuk menghancurkan sang elang bercahaya. Ini si Beast of Darkness-nya memberikan perlawanan seperti itu gitu loh. Jadi rantainya yang mengekang itu seakan-akan kayak mau dilepas, seakan-akan mau dihancurkan, seakan-akan dia pengen sekarang mengambil alih Guts. Tapi kemudian Beast of Darkness-nya bilang, untuk sekarang tapi aku akan tunduk sama kamu. Untuk sekarang aku akan ngikutin semua keinginan kamu. Sampai kelak nanti ada saatnya di mana aku akan bebas dan aku akan mengendalikan kamu.
Dalam seketika, Guts langsung terbangun gitu kan dari mimpi buruknya dia ini. Dia sendiri nggak inget barusan ngimpi apa gitu ya. Dia dapat mimpi apa sebenarnya. Tapi yang pasti dia dikejutkan dengan Isidoro yang tiba-tiba dari atas turun gitu kan. Dia laporan kalau mereka udah berhasil menang. Nah kayak udah akhirnya mereka semua naik ke atas gitu kan. Dan di atas pasukannya Roderick semua lagi pesta karena mereka baru aja menang, baru aja memukul mundur para perompak. Sementara itu kita ngelihat si abangnya Farnese, si Magnifico, yang mana selalu mencari cuan gitu ya. Dia tuh ngobrol 4 mata nih sama Roderick sahabatnya dia. Dia bilang, aku nih punya hal penting yang kita bicarakan. Kan kita nih mau ke Skellig gitu ya. Skellig tuh kan tempat legendaris, katanya di sana ada para elf. Gimana kalau dengan bantuan persenjataan kamu, kapal kamu, dan kecerdikanku, kita ke sana dan kita menguasai pulau elf ini? Gimana kalau nanti itu kita sandra semua elf-elfnya gitu ya, terus kita jual, kita dapat duit, kita dapat cuan, atau kalau perlu kita ternakkan aja. Nanti para bangsawan pasti bakal suka, pasti bakal laku. Roderick yang kelihatannya nggak begitu tertarik dan menggubris ide temennya ini, kemudian bilang, mending kalau ide itu jangan bilang ke aku deh, mending bilang langsung aja ke dia. Sembari menunjuk ada peti di sebelahnya gitu ya. Begitu dibuka sama Magnifico, di situ ada si Puck. Si Puck yang di situ lagi cosplay dan memparodikan director entah siapa itu. Dia terkejut dengan semua yang barusan dia dengar dari mulutnya si Magnifico. Tapi si Magnifico-nya yang kaget juga gitu ya, shock bahwa semua idenya baru aja didengar sama elf. Dia bilang, gimana kalau kita kerja sama aja? Aku bikin kamu jadi raja gimana? Itu kan kampung halaman kamu nanti yang pasti ngerti semuanya kan. Kamu nanti aku bantu jadi raja, tapi kamu bantu rencanaku. Nah, proposal biadabnya si Magnifico ini kita anggap sebagai bercandaan aja gitu lah ya, karena yang diajak ngomong juga Puck. Jadi mari kita bergeser ke Farnese yang ada di atas bagian kapal gitu, di bagian benderanya atas itu. Dan itu Roderick kaget karena ini cewek ngapain tiba-tiba naik ke sana. Dia kaget tuan putrinya ngapain naik ke sana. Maka dia juga ikut naik gitu kan. Dia pikir ini cewek mau ngapa-ngapain. Dia bilang aku akan menyelamatkan kamu. Tapi sebenarnya Farnese di atas itu cuman cari angin segar lah bisa dibilang. Mereka akhirnya cerita-cerita dan Farnese akhirnya tuh bilang lah ke Roderick bahwa tadi itu aku tuh belajar sihir. Aku tuh berhasil memproyeksikan tubuh astralku dan aku bisa melayang-layang di udara di atas lautan. Aku merasa sangat bebas. Aku merasa bisa melakukan apapun di dunia ini. Tapi begitu aku masuk ke tubuh fisikku, aku ngerasa kayak setetes air di lautan yang begitu luas. Aku ngerasa kayak kembali jadi manusia yang nggak berguna dan nggak bisa apa-apa. Dan aku tuh merasa sampai sekarang aku masih menjadi beban di timnya Guts ini. Aku takut aku nggak memberikan kontribusi apapun, keuntungan apapun buat Guts dan semuanya. Tapi Roderick yang mendengarkan itu, dia menenangkan tunangannya dia ini. Dia bilang, kamu jangan berkecil hati kayak gitu. Semua pasukanku itu, mau yang nahkoda, mau yang navigator, mau yang penembak, mau yang cuman anak buah kapal, mereka semua itu punya tugasnya masing-masing. Mereka semua punya perannya masing-masing di kapal ini, sehingga semua bisa berjalan lancar. Dan kamu pun juga sama pasti di timnya Guts. Setidaknya karena bantuan kamulah yang mau ngurusin, mau ngerawat, mau merhatiin si Casca, Guts dan semuanya tuh bisa menggila. Mereka bisa menggila dengan tenang karena kamu jagain si Casca. Jadi kamu jangan bersedih hati, jangan minder lah, karena kamu pun punya peran penting di timnya Guts ini. Roderick kurang lebih berkata seperti itu ke Farnese untuk menenangkan dia. Dan Farnese ya berterima kasih tentunya, dia menjadi lebih tenang karena omongan si Roderick ini. Dan itu aja untuk part kali ini. Dan BTW aku sedikit spoiler, kalau kalian udah nonton, kalian suka dengan film Pirates of the Caribbean, kalian tahu betul apa yang terjadi dengan karakter yang kapalnya tuh karam atau tenggelam di tengah lautan. Ngerti kan maksudku? Jadi silakan dinantikan kembalinya si Bonebeard. Tapi itu aja untuk sekarang. Silakan like video ini dengan masan kali ini. Jangan berkomentar suruh kalian. Dan terakhir jangan follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.